Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Rasyad. Saya adalah seorang mahasiswa semester 2 di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya masuk kepada program studi pendidikan bahasa Inggris. Dalam video ini saya ingin menuntaskan ya tugas akhir dalam mata kuliah saya, yaitu mata kuliah psikologi perkembangan ya. Dan dosen saya yang bernama Bu Dwi izin di sini saya akan menyampaikan perkembangan saya dimulai dari masa setelah saya lahir hingga masa sekarang ini, masa perkuliahan, seperti itu. Baik, dimulai dari masa setelah saya lahir, masa lahir ya. Pada masa itu saya mendapatkan informasi ya dari kedua orang tua saya bahwa saya ini alhamdulillah lahir dalam keadaan normal. Tentu itu adalah hal yang perlu saya syukuri pastinya. Dan pada masa ini yang saya bisa ingat atau mungkin saya bisa ambil hikmah dalam masa-masa ini. Masa ini adalah masa-masa yang dimana masa yang penuh ketergantungan ya. Yang pasti ini adalah masa yang dimana saya ini tidak bisa berkembang sendiri begitu saja. Tentu saya membutuhkan sebuah pendamping, kedua orang tua saya yang menyusui ya, lalu juga memberikan saya makan, mendidik saya, memberitahu memperkenalkan lingkungan ini seperti apa ya, mengajak main, memberikan senyuman, memberikan sentuhan kecil, lalu juga ya mengenalkan rasa cinta dan emosi-emosi yang saat ini saya mungkin saya saat ini saya kuasai, saya bisa mandiri pada saat ini, seperti itu. Itu adalah masa bayi. Tentu saya sangat bersyukur bahwa kedua orang tua saya benar-benar bersungguh-sungguh dalam mendidik saya, dalam menjaga saya, bahkan mengorbankan banyak waktu-waktu mereka untuk menghidupi diri saya ini hingga saat ini. Lalu setelah masa bayi lanjut ke masa balita ya. Mungkin ini sedikit foto ya, ilustrasi pada saat saya balita. Pada saat itu tentu ya adalah masa yang masih membutuhkan sebuah dampingan. Tentu saya belum bisa mandiri, saya masih perlu pendampingan oleh orang tua saya masih perlu diajarin, masih perlu ditata, masih perlu diarahkan. Ya, tentu itu adalah masa-masa yang seharusnya kita syukuri. Karena pada saat itu kita memerlukan ya sebuah dampingan, sebuah ajaran ya, sebuah pendidikan yang dimana membuat diri kita ini bisa berkembang ya. Karena pada masa itu tentu ya, walaupun tubuh kita, organ-organ tubuh kita berkembang ya, atau bahasanya tumbuh ya, tentu kita masih memerlukan sebuah dampingan oleh orang tua kita, yaitu ajaran-ajaran ya, pendidikan-pendidikan yang bisa menjadikan diri kita ini tumbuh untuk level berikutnya, seperti itu. Itu masa balita ya. Tentu itu adalah hal yang sangat seharusnya kita syukuri kepada ya pencipta kita, seperti itu. Lalu juga lanjut ke dalam masa dimana saya sekolah ya, atau menjalankan sebuah pendidikan, yaitu pendidikan sekolah dasar ya. Pada saat itu mungkin saya sudah menumbuh ya sikap kemandirian saya pada saat itu. Tapi yang pasti ya, masa-masa sebelum ini ya, masa-masa sekolah, masa balita dan masa bayi ini adalah masa yang benar-benar masih perlu yang namanya didikan dari orang tua ataupun wali kita, seperti itu ya. Tentu yang saya ingat pada masa sekolah ini, adalah masa-masa yang dimana saya ini
benar-benar mungkin mengenal cara kemandirian itu seperti apa, bagaimana melakukan hal ini dengan sendiri. Kita bahkan sudah menguasai beberapa kegiatan-kegiatan seperti main game contohnya, seperti chattingan contohnya, bahkan seperti komunikasi sehari-hari. Ya, pada masa itu, ya, pada usia-usia seperti SD, jenjang SD, ya, SD kelas 4 kelas 6 kita sudah benar-benar mengenal bagaimana cara ini itu tanpa harus kita diarahkan seperti itu. Tentu ya, ini adalah masa yang cukup memorable, cukup sangat berkesan untuk saya karena ya banyak sekali kenangan-kenangan yang saya lalui pada masa SD yang masih saya ingat pada sampai saat ini juga seperti itu. Itu masa SD. Lalu lanjut ke perkembangan berikutnya adalah masa remaja, ya, masa yang dimana saya memasuki jenjang pendidikan SMP, ya. Pada masa ini banyak sekali pikiran-pikiran yang mulai tumbuh dalam pikiran saya, dan tentu ini masa yang dimana rasa kemandirian itu mulai matang, ya, mulai matang. Jadi misalkan saya sudah bisa pergi ke mall sendirian tanpa harus dinampingi, saya bahkan sudah bisa memesan Gojek online sendirian. Jadi benar-benar pada masa ini adalah masa yang kita ini cukup matang dalam kemandirian saya. Cukup matang, cukup kita bisa berpikir dengan logis, kita bahkan bisa berpendapat, kita bahkan bisa berani untuk berdiri dan bahkan berbicara di depan umum, ya. Itu masa SMP yang saya dapat ambil dari masa SMP ini. Masa ini merupakan masa-masa yang cukup penting bagi perkembangan kita, karena masa-masa ini adalah masa yang dimana yang mungkin menentukan arah kehidupan kita selanjutnya, ya, kehidupan remaja pada SMA dan perkuliahan kita. Karena di masa-masa ini kita benar-benar mengenal lingkungan-lingkungan dan juga bagaimana kita tertarik dengan lingkungan ini, ya. Mungkin kita baru mengetahui ada lingkungan yang buruk banget pada masa remaja ini dan juga lingkungan yang baik banget. Nah, di situ peran orang tua dan teman-teman kita itu adalah peran yang sangat penting, karena kita akan mudah terpengaruh pada saat itu, ya, dengan ketertarikan kita yang mungkin baru muncul di dalam otak kita. Pada dari itu, ya, saya sangat-sangat amat bersyukur bahwa kedua orang tua saya ini benar-benar mengarahkan saya ke dalam lingkungan yang baik, seperti itu. Selanjutnya adalah masa SMA, ya. Nah, ini adalah masa-masa yang menurut saya cukup cukup naik turun, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin terkesan kurang mengenakan untuk difikirkan, dan juga tentunya karena di masa ini banyak sekali pengalaman-pengalaman hati yang mungkin tidak mengenakan untuk dirasakan, ya, karena kita benar-benar pernah mungkin melakukan sebuah kesalahan yang mungkin masih teringat sampai saat ini, dan juga pengalaman-pengalaman yang dimana itu membentuk diri kita, membentuk otak kita, membentuk pola pikir kita, membentuk pengalaman-pengalaman kita pada saat itu. Tentu masa remaja ini menurut saya sangat penting bagi kita untuk kita penuhi oleh kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan tersebut dapat mengembangkan otak kita, seperti halnya kita mempelajari ilmu public speaking, seperti halnya pengalaman organisasi, atau bahkan pengalaman-pengalaman kerjasama lainnya yang menunjang, ya, perkembangan kita, ya, yang memungkinkan sekali untuk otak kita ini bertumbuh, ya, dalam pola pikir, dalam berbicara, dan juga berpendapat, seperti itu. Dan tentu masa-masa ini adalah masa yang sangat cukup matang, ya, dalam kemandirian kita. Kita udah bisa hal apapun, bahkan kita mungkin mahir dalam hal tertentu, seperti itu. Lanjut adalah masa perkuliahan. Nah,
Ini adalah masa yang saat ini saya tinggali, ya, yang saya saat ini rasakan. Pada masa ini, jujur, sejujur-jujurnya saya sangat banyak sekali merasakan hal-hal baru, ya. Tentu yang saya yakini bahwa hari esok itu selalu ada hal baru yang akan saya rasakan maupun yang akan saya pelajari. Tentu yang saya dapat ambil pelajaran dalam perkuliahan ini adalah penting bagi saya untuk terus berjuang, ya, dalam medan ilmu, dalam medan dalam medan kehidupan ini yang mungkin benar-benar di perkuliahan ini kita benar-benar dituntut untuk benar-benar mandiri, untuk benar-benar kita mencari jati diri kita, arah kehidupan ini mau dibawa kemana, kita menentukan organisasi apa yang harus kita ikuti, pertemanan apa yang harus kita benar-benar jalani, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita ikuti. Tentu di masa ini saya banyak sekali belajar dan juga banyak sekali pilihan-pilihan yang saya putuskan dalam masa perkuliahan ini. Karena lagi-lagi bagaimana saya hari ini, saat ini dapat mengucapkan kalimat-kalimat ini yang mungkin dengan penuh kepercayaan diri, ya, walaupun mungkin banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan saya yang mungkin masih belum terstruktur dengan baik. Tentu saya yakin bahwa itu adalah hasil-hasil dari, ya, pengalaman-pengalaman saya berkehidupan sebelumnya, ya, mulai dari masa saya balita, lalu SD, lalu juga SMP dan SMA hingga saat ini. Baik, itu mungkin yang saya dapat jelaskan pada tugas video perkembangan diri saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sangat memohon maaf jika perkataan-perkataan saya mungkin terdengar tidak mengenakan atau sulit untuk dipahami, karena saya yakin sekali di sini saya sedang belajar, saya sedang berkembang, ya, sebagaimana saya berkembang pada masa-masa di dahulu, ya, di masa SD, SMP dan seterusnya. Tentu saya yakini sangat-sangat saya yakini bahwa kita harus berkembang, kita dapat berkembang menyesuaikan dengan usia kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.